Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi pada materi induksi part 1. Pendahuluan. Pernahkah kamu mendengar istilah efek domino? Istilah ini muncul dengan analogi susunan kartu domino dalam sebuah alur teratur dengan jarak dekat, seperti gambar 1. Ketika domino terdepan dijatuhkan, maka kartu-kartu di belakangnya pun akan jatuh secara berurutan sampai habis. Istilah efek domino pun kemudian dikenal untuk menggambarkan serangkaian peristiwa yang berhubungan, di mana jatuhnya satu elemen akan menyebabkan jatuhnya elemen berikutnya yang terdekat dan seterusnya, sehingga seluruh alur akan jatuh pula. Hubungan hal tersebut terkait dengan prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika. Untuk melihat hubungan domino dengan prinsip induksi matematika, misal Pn adalah domino ke N akan jatuh. P1 benar, domino pertama jatuh. Maka untuk sebarang N sama dengan K. Pn bernilai benar, domino ke N jatuh, maka PK plus 1 juga bernilai benar, domino ke K plus 1 juga jatuh. Menurut prinsip induksi matematika, maka Pn yaitu domino ke N jatuh, maka juga bernilai benar untuk sebarang bilangan asli N lebih dari sama dengan 1. Pembuktian dengan induksi matematika ada 2 langkah. 1. Langkah pertama disebut sebagai langkah awal atau basic step. Langkah kedua disebut sebagai langkah induksi atau induction step. Prinsip induksi matematika ada 2 langkah, yaitu langkah awal dan langkah induksi. Proses pembuktian prinsip induksi matematika. Langkah awal tidak selalu dipilih untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, atau N sama dengan 3, tetapi dapat dipilih sebarang nilai N sehingga dapat mempermudah proses langkah awal terpenuhi. Langkah awal merupakan modal untuk langkah induksi. Artinya, P1 benar, maka P2 benar. P2 benar, maka P3 benar, dan seterusnya. Hingga disimpulkan PK benar. PK benar, maka PK plus 1 benar. Pn memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka pernyataan matematis Pn terbukti benar. Salah satu dari kedua prinsip tidak dipenuhi, maka pernyataan matematis Pn salah. Perhatikan pada langkah induksi. Kita tidak membuktikan bahwa PK benar, kita hanya menunjukkan bahwa jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar.
Pemisalan bahwa PK benar tersebut dinamakan hipotesis induktif. Kalian dapat menggunakan induksi matematika untuk membuktikan pernyataan matematis. Barisan bilangan, keterbagian, dan ketidaksamaan. Penerapan induksi matematika pada barisan bilangan. Contoh 1. Diketahui soal sebagai berikut. Jawab. Pola bilangan ganjil positif adalah 2n-1 untuk n bilangan asli. Akan kita tunjukkan bahwa Pn sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2n-1 sama dengan n kuadrat. Dibuktikan dengan prinsip induksi matematika. Bukti 1. Langkah awal. Benar untuk n sama dengan 1. N sama dengan 1. Ruas kiri 2 kali 1 dikurangi 1, ruas kanan 1 kuadrat. Ruas kiri diperoleh 1, ruas kanan diperoleh 1. Jadi benar. 2. Langkah induksi. Dianggap benar untuk n sama dengan k. 1 tambah 3 tambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2k-1 sama dengan k kuadrat. Benar. Dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Ruas kiri kita tambah 1 suku lagi, k plus 1, jadi diperoleh 2 kali k plus 1 min 1. Ruas kanan, n-nya adalah k plus 1 kuadrat. Padahal 1 ditambah sampai 2 k min 1 tadi adalah k kuadrat ditambah 2k ditambah 2 min 1 sama dengan k ditambah 1 dalam kurung kuadrat. Diperoleh k kuadrat ditambah 2k ditambah 1 sama dengan k plus 1 dalam kurung kuadrat. Ruas kiri artinya adalah k plus 1 dalam kurung kuadrat, ruas kanan juga dalam kurung k plus 1 kuadrat. Jadi terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat adalah benar. Contoh 2. Diketahui soal sebagai berikut. Jawab. Akan kita tunjukkan bahwa Pn sama dengan 1,4,7, 10, 13, titik-titik sampai 3n-2. Bukti prinsip induksi matematika. 1. Langkah awal. Benar untuk n sama dengan 1. P1 sama dengan 3 kali 1 dikurangi 2 sama dengan 1. Benar. 2. Langkah induksi. Dianggap benar untuk n sama dengan k. PK sama dengan 1,4,7, 10, 13, titik-titik sampai 3k min 2 dengan UK sama dengan 3k min 2. Benar. Dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. PK plus 1 sama dengan 1,4,7, 10,13 sampai 3k min 2 ditambah 1 suku lagi yaitu 3 kali k plus 1 min 2 sehingga diperoleh PK plus 1 sama dengan 1,4, titik-titik sampai 3k plus 3 min 2 diperoleh PK plus 1 sama dengan 1,4,7, titik-titik sampai 3k plus 1. Dan UK plus 1 itu adalah UK ditambah beda
Nah, padahal bedanya tadi 3 anak, jadi UKA kita substitusikan 3K-2 ditambah 3 sama dengan 3K plus 1. Nah, terbukti benar. Jadi PN sama dengan 1,4,7 sampai 3N-2 memenuhi kedua prinsip induksi matematika. Maka suku ke N barisan bilangan 1,4,7,10,13, adalah UN sama dengan 3N-2. Adalah benar. Latihan soal. Kerjakan latihan soal berikut anak-anak di buku tugas kalian, dan hasilnya kalian foto, kirim di link yang sudah diberikan. Demikian anak-anak, jumpa lagi pada materi induksi part 2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.